Belakangan ini dunia, gak cuma dunia sih, tapi juga khususnya Indonesia digemparkan dengan adanya pandemi yang sedang terjadi saat ini. Banyak berita yang simpang siur, banyak berita hoax yang kita juga kadang-kadang masih mempercayai karena begitu meyakinkannya berita itu, tapi ternyata gak selalu benar juga. Nah, pada video kali ini saya akan membahas fakta-fakta tentang pandemi ini yang terjadi pada kehamilan. Seperti misalkan, apakah benar ibu hamil itu beresiko lebih terkena, kemudian apakah bisa ditularkan ke bayinya, dan juga bagi ibu yang sedang menyusui misalkan sedang terkena virus ini, apakah juga bisa ditularkan melalui air susu ibu. Informasi yang saya sampaikan ini saya ambil dari website resmi dari WHO, karena tentunya dengan kita melihat website yang terpercaya, informasi yang kita berikan juga bisa lebih dipercaya. Kira-kira seperti apa video kali ini? Tonton terus sampai habis. Mungkin sebagian dari kita sudah banyak yang tahu ya soal apa yang terjadi pada akhir-akhir ini, pandemi virus. Tentunya hal ini juga bisa membuat kita jadi agak was-was, agak panik. Banyak sektor yang terdampak oleh karena adanya pandemi ini, termasuk ibu hamil. Ibu hamil yang sedang mengandung jadi lebih was-was karena tentunya ini masih simpang siur ya beritanya, apakah infeksi ini bisa menyerang ibu hamil dan lebih berat resikonya atau enggak. Ya, saya mengambil informasi yang saya sampaikan ini semuanya dari website resmi WHO. WHO adalah organisasi kesehatan dunia. Kalau misalkan Anda ingin mengakses informasi yang lebih akurat seputar virus ini apapun itu, bisa Anda kunjungi aja www.who.int. Di sana akan banyak informasi yang bisa Anda cari. Yuk, jadi kita bahas ya. Ibu hamil, banyak yang menanyakan, dok saya lagi hamil, apakah saya lebih berisiko untuk kena virus ini, dok? Ya, jawaban dari WHO seperti ini. Jadi WHO belum ada banyak bukti ya, karena memang virus ini masihlah baru. Kasusnya pada ibu hamil terutama ya, masih belum begitu banyak. Artinya bahwa WHO tidak bisa memplot, tidak bisa memberikan fakta bahwa ibu hamil lebih berisiko. Dan kalaupun kena, bisa lebih parah. Gejalanya ya maksudnya, dampaknya. Tapi kita balik lagi bahwa pada fakta yang selama ini kita ketahui, orang-orang yang dengan imunitas lebih rendah, misalkan seperti orang-orang yang hamil, salah satunya ya ibu hamil, memiliki daya tahan imunitas yang lebih rendah dibandingkan orang normal biasanya. Balik lagi bahwa virus ini sebenarnya lebih gampang sekali menyerang orang-orang yang memiliki imunitas yang rendah. Ibu hamil contohnya, atau mungkin orang dengan usia lanjut, orang dengan penyakit penyerta sebelumnya, kayak hipertensi, diabetes, asma, penyakit paru, dan lain sebagainya. Maka kita bisa cukup mendapatkan garis merahnya bahwa ternyata ibu hamil memang sih belum ada buktinya, tapi kalau kita plot berdasarkan teori sebelum-sebelumnya, ya tentunya ibu hamil akan lebih beresiko. Karena perubahan yang terjadi itu, perubahan hormon, perubahan imunitas tubuh ibu, yang nantinya juga ibu, sebenarnya nggak cuma virus ini aja, tapi virus yang lain kayak flu, demam berdarah, dan lain sebagainya, itu juga akan lebih berisiko terjadi pada ibu yang sedang hamil. Pertanyaan berikutnya ya, dok kalau misalkan ibu hamil, amit-amit sih jangan sampai, ibu hamil mengalami infeksi virus ini, apakah bisa ditularkan ke bayinya, jadi bayinya ikut tertular? Kalau kita lihat di websitenya WHO, sebenarnya WHO masih minim bukti tentang hal ini, karena memang balik lagi bahwa kasus infeksi virus ini pada orang hamil, pada ibu hamil ini masih sedikit, baik di Indonesia ataupun juga di luar negeri. Jadi memang masih minim. Cuman ada memang beberapa kasus yang dilaporkan. WHO mengatakan bahwa pada pemeriksaan virus ini tidak ditemukan pada air ketuban. Air ketuban ya. Jadi di situ bisa kita simpulkan ya bahwa tidak ada transmisi atau infeksi langsung dari ibu ke bayi misalkan masih dalam mengandung. Kemudian gimana kalau misalkan bayinya sudah dilahirkan, dok? Apakah itu berisiko tertular? Di situ juga disebutkan bahwa bayi yang sudah dilahirkan kemudian dicek, ya, ternyata hasilnya negatif, bayi itu tidak tertular. Itu artinya bahwa semakin membuktikan bahwa ibu yang terinfeksi tidak menularkan langsung ke bayinya.
Ini mungkin akan berbeda ya, misal sudah dilahirkan bayinya, terus ibu nyusui atau merawat langsung ya, dengan kontak langsung. Karena kan balik lagi virus ini ditularkan melalui droplet ya, cairan yang muncul dari hidung dan mulut saat kita berbicara seperti ini atau saat bersin, batuk ya. Ada kemungkinan bayi yang sudah dilahirkan ini akan terinfeksi secara langsung ya, maksudnya setelah dilahirkan. Makanya dari sini mungkin nanti akan ada perlakuan khusus bagi ibu yang sudah melahirkan bayinya, mungkin akan dilakukan perawatan terpisah dengan ibunya diisolasi, karena bagaimanapun juga akan beresiko untuk ditularkan dari ibu ke bayi lewat kontak langsung. Tapi secara saat masih mengandung ini belum ada bukti sih, belum dikatakan bahwa bisa, karena pada pemeriksaan ketuban ya nggak ketemu adanya virus ini. Lalu pertanyaan ini ya mungkin sering ditanyakan, jadi pertanyaan bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan lalu menyusui anaknya atau ibu yang sudah sedang menyusui anaknya. Dok, kalau misalnya ibu menyusui, apakah bisa ditularkan lewat air ASI, air susu ibu ya maksudnya? Kalau misalkan ibu terinfeksi virus ini, menyusui, bayinya kena nggak lewat ASI? Kalau kita lihat di website WHO ya, balik lagi, di sana dikatakan bahwa tidak ditemukan adanya virus ini pada air susu ibu. Ini sudah dikonfirmasi oleh mereka. Artinya bahwa ya ibu tetap bisa menyusui anaknya seperti biasa. Tidak ada risiko tertular melalui ASI ya, perantara ASI. Cuman kalau ibu dengan positif lagi nyusui, pastinya nanti akan ada perlakuan khusus. Ibu mungkin nanti pas menyusui agak pakai pelindung diri ya, masker. Kemudian ya pakai baju hazmat dan lain sebagainya ya, supaya tidak ada kontak tertular langsung ya. Memang tidak secara penularan lewat ASI, tapi kan balik lagi melalui droplet. Jadi tetap ibu bisa menyusui, mungkin nanti akan ada perlakuan khusus pemakaian alat pelindung diri. Soal proses lahiran nih, pertanyaannya mungkin kira-kira gini ya, ibu yang dengan positif, yang sedang mengandung positif kena virus ini, haruskah lahiran secara sesar, dok? WHO menyatakan bahwa tidak ada indikasi ya bahwa ibu yang mengalami positif ini harus sesar. Tidak. Ibu tetap bisa melahirkan secara normal kalau memang bisa normal. Sesar tetap dilakukan dengan indikasi pemeriksaan dari kandungan, dokter kandungan ya, misalkan karena kelainan posisi bayi, posisinya sungsang, atau karena panggul ibunya sempit, bayinya nggak bisa lewat, persalinannya macet lama, atau kelainan letak ari-ari ya, misalkan ari-arinya nutupi jalan lahir, dan faktor-faktor lainnya yang berkaitan dengan kehamilan. Jadi indikasi untuk sesar ya seperti biasa kalau memang nggak bisa normal. Cuman tidak ada patokan khusus ibu yang positif harus sesar, enggak. Tetap bisa normal. Cuman ya balik lagi untuk keselamatan si penolong ya, baik itu bidan atau dokter nanti, dan juga ibu ya. Pastinya nanti akan ada proteksi, mungkin bidan atau dokter yang bantu persalinan akan pakai peralatan khusus. Begitu juga dengan ibu yang lahiran, pasti akan disarankan untuk pakai masker pas proses persalinan itu nanti. Lalu soal pencegahan ini, bagaimana? Apakah akan berbeda pencegahan yang dilakukan oleh ibu yang sedang mengandung dengan yang tidak, agar tidak terinfeksi virus ini? Sebenarnya tidak ada perbedaan khusus ya, artinya bahwa ya tetap apa hal yang bisa dilakukan ya, kayak Anda menghindari kerumunan itu pasti, penggunaan masker itu pasti ya pasti, tidak beda dengan orang yang lainnya. Kemudian jaga kebersihan tangan dengan disinfektan, hand sanitizer, atau dengan cuci tangan pakai sabun, itu diwajibkan. Dan juga etika batuk yang benar. Kalau misalkan ibu lagi batuk, ya pakai misalkan tisu kemudian dibuang atau pakai sikunya, itu bisa. Jadi tidak ada hal khusus untuk pencegahan. Lalu pertanyaan yang lainnya yang juga sering ditanyakan, perlu nggak sih vitamin? Ibu hamil memang wajib mengkonsumsi vitamin selama hamil ya. Biasanya dokter bisa berikan vitaminnya sudah satu paket ya, terdiri dari vitamin asam folat, zat besi, kalsium ya, kemudian DHA, EPA, dan biasanya juga ada yang sudah satu paket itu ada vitamin C, vitamin B, vitamin D, dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak pun ibu bisa mengkonsumsi vitamin tambahan ya, misalkan dokter cuma kasih penambah darah aja, mungkin kasih kalsium sama asam folat aja, perlu nggak sih saya vitamin tambahan? Boleh, jawabannya boleh. Misalkan ibu bisa konsumsi vitamin C baik berupa itu tablet minum boleh, atau dari boba seperti sitrus ya, seperti jeruk, lemon. Tapi hati-hati dalam penggunaan ini, karena kan ibu hamil terutama trimester pertama ini masih sering mual-mual.
Kalau mengkonsumsi yang asam-asam, kayak jeruk misalnya, itu bisa memicu mual. Hati-hati dalam melihat informasi, mendengarkan informasi, membaca informasi, lihat sumbernya. Kalau bisa sih sumber yang terpercaya, jangan di media sosial, apalagi kalau itu nggak jelas sumbernya dari mana. Kalau misalkan Ibu penasaran terkait pandemi yang sedang terjadi ini, bisa akses di websitenya WHO, www.who.int, atau pada websitenya CDC, www.cdc.gov. Di sana sudah cukup lengkap. Atau websitenya Kemenkes pun juga di sana juga ada informasi terkait pandemi yang sedang terjadi saat ini. Semoga informasinya membantu ya. Dan saran saya tetap stay di rumah ya Bu. Ibu hamil jangan keluar kemana-mana, apalagi jalan-jalan. Untuk kondisi saat ini, tetap di rumah adalah hal yang terbaik yang Ibu bisa lakukan supaya terhindar dari adanya peningkatan virus ini di negara kita dan juga tentunya resiko ke Ibu juga. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.